Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, kalau saudara perhatikan video berikut, Juma dipermalukan oleh ayat Alkitab yang dia kutip. Bagaimana tidak? Dia mengutip ayat Alkitab lalu menafsirkannya, tetapi penafsirannya, penjabarannya sangat ngawur sekali, sangat salah. Nah, saudara dalam Tuhan, disinilah Alkitab menunjukkan kebotolan Juma terhadap Alkitab. Saudara dalam Tuhan, mari kita melihat videonya terlebih dahulu dan pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Nia, betul? Dia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Dia tidak memegahkan diri. Anda memegahkan diri, mengatakan diri Anda anak-anak Tuhan. Betul? Anda sementara menunjukkan kesombongan dengan berkata-kata yang tidak. Sekarang saya tanya kepada saudara. Hei, sekarang, hei, tidak ada itu, tidak ada. Kalau kasih, dengar, kalau dengar. Anda tidak dengar. Kalau kasih ada di dalam Kristen, kalian tidak ada Kristen. Karena kasih itu adalah satu. Kasih itu adalah mendengarkan perintah Tuhan. Betul? Kasih kepada Tuhan itu hukum utama dan terutama. Betul? Terus baca hukum yang kedua. Sekarang saya tanya dulu samamu. Kasih itu, dengar, kasih itu adalah mentaati perintah-perintah Tuhan. Betul? Betul, barang siapa nah, betul. Sekarang pertanyaan saya, perintah Tuhan itu ada di Taurat atau ada di Perjanjian Baru? Perintah itu ada di Perjanjian Baru, Perjanjian. Di mana? Di mana perintah Tuhan di Perjanjian Baru? Tolong tunjukkan perintah Tuhan di Perjanjian Baru. Silakan. Percayalah kepadaku. Saya tanya, perintah Tuhan. Percayalah kepada aku bahwa akulah Tuhan. Pendeta Indra, dengarkan saya. Kasih kepada set. Yesus berkata, ketika orang Farisi mendengar Yesus membuat orang-orang Saduki bungkam, berkumpullah kemudian mereka, dan seorang dari mereka, yaitu seorang ahli Taurat, bukan ahli ahli dongo kayak Anda. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, ya paman, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Diam dulu. Saya kalau lagi merukia orang Kristen, Anda jangan berbicara. Hukum manakah yang terutama di dalam hukum Taurat? Jawab Yesus, kasihilah Tuhan Elohim. Itu. Kasih kepada Elohim, Anda baca Ulangan 11 nomor 1. Mentaati, melakukan, menekuni, setia, menjalankan segala perintah, ketetapan dan hukum-hukum yang didatangkan oleh Nabi Musa. Itu kasih kepada Tuhan. Yosua 22 nomor 5, kasih kepada Tuhan adalah menjalankan segala hukum Taurat. Itu kasih kepada Tuhan. Itu kata Yesus. Makanya di Matius 19 ketika ditanya, Yesus, apa yang harus aku lakukan supaya saya bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Apa kata Yesus? Lakukan segala perintah Bapa yang ada di dalam hukum Taurat. Oke, sebentar. Anda sudah terlalu banyak. Anda baca tadi kan seluruh perintah. Anda tidak baca di bawah. Ya. Sebentar. Inilah. Kepada kedua inilah tergantung seluruh kitab hukum Taurat. Hukum itulah tersimpul di mana? Hukum kasih. Hukum Taurat. Berarti Yesus datang menghormati karena begitu besar kasih. Tersimpul di mana? Di Taurat atau di mana? Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan. Tunggu dulu. Berarti kasih itu adalah percaya kepada Yesus. Itu ucapan Yohanes. Itu ucapan pengarang Yohanes. Sabar. Sekarang pertanyaan saya kepada saudara, menurut Yesus, hukum kasih ini, hukum terutama, hukum pertama dan hukum kedua, itu keduanya tergantung seluruhnya di mana? Di Taurat atau di mana? Jangan Anda blunder. Menurut Yesus, hukum utama, hukum terutama dan hukum kedua itu terkumpul di mana? Saya jawab. Iya, silakan. Saya bagian jawab ya. Ya. Pada kedua hukum itulah tergantung seluruh kitab Taurat dan kitab para nabi. Tidak begitu. Anda baca di situ.
Karena kasih itu tidak berbuat jahat. Pada kedua Kasih hukum itu tidak inilah, berbuat jahat. dengar, Kasih itu tidak berbuat jahat. Kalau kau mencela orang lain, apakah kau tidak berbuat jahat? Kalau kau menghina orang lain, dengar. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum. Kau dengar dulu. Kau lempar juga kotoran sapi nanti di mulutmu ya. Kau dengar dulu. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Betul? Betul? Betul kan? saya menjawab tapi ini si host. Ya sudah, dengarkan pertanyaan saya. Dengarkan pertanyaan saya. Jangan tanya-tanya. Nanti setelah itu baru saya jawab. Dengarkan saya. Hukum terutama dan hukum kedua itu tergantung seluruhnya di mana? Di Taurat atau di mana? Jawab. Pendeta Indra, kasih tai sapi. Sebentar, sumpah. Hukum yang Yesus bawa adalah hukum kasih. Saya tahu, saya ngerti. Yang saya tahu, makanya dia menggenapi Taurat dan menggenapi di dalam dirinya yang adalah kasih. Itu mulai ngaco. Seluruh orang dengan ajaran yang baru itu kasih. Jadi seluruh penggenapan dari Taurat dan para nabi, kita para nabi itu ada di dalam Yesus Kristus dengan membawa hukum kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesama. Itu hukum yang baru. Kau ngomong apa? Kau ngomong apa? Saya tanya dulu samamu. Dengarkan pertanyaan saya makanya. Menurut Yesus nih, bukan menurut Karisteng. Menurut Yesus, hukum kasih pertama dan kedua itu tergantung seluruhnya di hukum Taurat dan kitab para nabi. Betul atau betul? Anda suka blunder. Lari ke mana? Anda suruh jawab. Kamu baca sebentar. Saya ulang lagi. Kalau saya jawab lagi sekali lagi. Sampai Anda dengar. Pada kedua nanti kau kaji baik. Dengarkan dulu saya. Dengarkan saya saudara. Saudara Indra, duduk yang tenang saudara ya. Jangan sampai kamu ditertawakan oleh Kristen lain. Oke, saya anggap kamu itu mulutmu bagus, lincah, kayak mesin peninggalan Belanda tahun 3. Oke, saya terhibur dengan cara Anda berdialog. Tapi tolong yang inilah yang terarah gitu loh. Apa yang ditanya itu yang dijawab. Kan saya bertanya, diam dulu. Kan saya bertanya, menurut Yesus, bukan menurut Anda. Menurut Yesus loh yang saya tanya. Menurut Yesus, ya kenapa Bang Suma? Hukum pertama dan hukum kedua itu tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Betul atau betul? Betul. Betul. Berarti hukum kasih itu tergantungnya di Taurat. Betul atau betul? Anda pengertian sudah baca bagus. Tetapi datang mulai. Dengar. Pada kedua mulai kita menganalisa tulisan nih. Sama-sama menganalisa ya. Anda kan cerdas. Ya, silakan. Kita analisa tulisan. Ya. Pada kedua hukum Taurat ini, kata pada berarti ditujukan kepada kedua hukum Taurat ini. Tergantung. Jadi hukum Taurat dan kitab para nabi tergantung kepada kedua hukum Taurat. Kata pada itu menunjukkan kepada keduanya, bukan kepada siapa? Kepada siapa? Kepada kedua hukum ini, kasih ini. Nah, jadi hukum kasih kepada Elohim. Dengar. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada manusia, semuanya tergantung pada hukum Taurat. Betul? Oke. Sekarang hukum Taurat itu menurut Yesus di Efesus 2 nomor 15 sudah dibatalkan atau tidak? Tidak dibatalkan, tapi disatukan. Nenekmu kiper. Pantasan mulutmu 3. Baca Efesus 2. Baca Efesus 2 nomor 15. Saya ingin dengar, silakan.
Oh, sebab dengan matinya dia sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan apa itu? Satu manusia baru. Apa itu? Iya, apa itu? Apa itu? Apa itu tertulis? Dalam pengertian bahwa dia menjadikan itu jadi satu di dalam tubuh Yesus. Oke. Saya ikuti. Tidak membatalkan. Oke, saya ikuti. Dalam tubuh Yesus Kristus. Dengar. Pembatalan yang dikatakan oleh Rasul Paulus adalah menjadikan keduanya menjadi satu di dalam Yesus Kristus. Nah, batal berarti Taurat. Hukum Taurat dan hukum kasih dijadikan satu di dalam tubuh Yesus Kristus. Batal atau tidak? Dia tidak dibatalkan. Karena sudah dijadikan satu di dalam Yesus Kristus. Batal itu berarti. Apanya di dalam Yesus? Saudara. Kalau dibatalkan berarti dia tidak berlaku. Tetapi dia kenapa? Dia masih berlaku dengan cara apa? Hukum kasih itu sudah menyangkut seluruh hukum Taurat. Anda dengarkan. Saya bacakan pelan-pelan. Kan? Saya bacakan pelan-pelan. Saya bacakan pelan-pelan. Oke? Tenang. Sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia, Yesus telah katargeo dalam bahasa Yunani. Katargeo itu artinya membinasakan, membatalkan, melenyapkan. Oke? Apa yang dilenyapkan? Hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan yang ada di dalamnya. Anda mau pelintir? Anda mau melintir lagi? Dengan matinya Yesus sebagai manusia, Yesus telah membatalkan, katargeo dalam bahasa Yunani, membinasakan, melenyapkan, menghilangkan, melepaskan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Artinya hukum kasih yang tadi di dalam Matius 22 nomor 38 itu sudah dibatalkan, dihapuskan. Betul atau betul? Jawab, jujur. Jujurlah padaku, biar iblismu keluar. Jujurlah padaku, biar kau tidak lagi jadi Kristen. Jujurlah padaku, biar kau tidak penjelasan tambahan Rasul Paulus sehingga membangun pengertian yang benar dari Anda. Dia tidak membatalkan, artinya menghilangkan dan tidak berlaku. Menempatkan kenapa Anda mengatakan dia tidak membatalkan sedangkan dalilnya mengatakan dia telah membatalkan? Yang mana yang betul, Anda atau Paulus? Dia membatalkan dan menempatkan di dalam Yesus Kristus. Tak ada urusan itu, tak ada urusan. Tak ada urusan deh. Akui dulu, akui dulu, saudara. Menurut Paulus, Anda harus punya kasih ya, cara kita berdiskusi ya. Dengar, dia mengatakan dia mengatakan apa? Dia mengatakan bahwa menciptakannya keduanya, jadi menciptakan keduanya di dalam diri Yesus Kristus. Saya paham itu sebenarnya dia tidak berdiri sendiri lagi hukum Taurat itu tidak berdiri sendiri lagi semua. Saya paham itu, Bu. Menjadi satu kesatuan di dalam Yesus Kristus. Saya sangat paham. Dan apa yang dikatakan tadi dalam tulis dalam Matius bahwa pada kedua hukum ini tergantung seluruh kitab para nabi dan kitab hukum Taurat. Saya sangat paham dia sedang menempatkannya itu. Bukan kau bilang katanya bahasa Yunani menghilangkan, membunuh kan? Saya sangat paham. Saya sangat paham itu. Hukum Taurat dia tidak berdiri sendiri lagi, Suma. Itu maksudnya tidak berlaku lagi, dia tidak berdiri sendiri, Suma. Karena dia harus ditempatkan di dalam diri Yesus Kristus. Itu maksudnya. Oke, diam. Lanjut. Saya uraikan samamu. Dengarkan pelan-pelan. Yesus adalah Bani Israel. Yesus datang mengatakan kasih itu ya terkumpul di dalam hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu menurut Yesus. Oke, itu menurut siapa? Menurut Yesus. Nah, sekarang menurut Paulus bagaimana? Dengarkan saya. Menurut Paulus, Yesus mati untuk membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan yang ada di dalamnya. Menurut Paulus, untuk apa Yesus membatalkan hukum Taurat? Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam diri Yesus, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Itu menurut siapa, saudara?
Saudara Indra, itu menurut siapa? Menurut Yesus atau menurut Paulus? Jawab dulu. Rasul Paulus. Tadi Menurut kan Anda siapa? baca Rasul Paulus ya. Oke. Udah ya. Menurut Paulus, Yesus sudah membatalkan hukum Taurat. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Ketika Yesus menurut tuduhan Paulus menciptakan kedua kasih tadi pada diri manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Artinya damai sejahtera yang dimaksud di sini adalah membunuh dirinya di atas tiang salib dengan cara terkutuk demi untuk menebus kutuk hukum Taurat. Betul atau betul? Betul atau betul? Betul kan? Betul. Berarti sudah nggak ada lagi. Berarti sudah nggak ada lagi hukum Taurat, kan? Anda bernarasi, kalau kita baru saya narasi. Ayo. Tidak ada lagi hukum Taurat, betul? Tidak ada lagi kasih, betul? Karena semuanya telah terkumpul dan menciptakan sendiri di dalam diri Yesus yang sudah mati untuk Kristen. Berarti tak ada lagi kasih, habis. Semuanya tercipta, keduanya menjadi satu pada manusia baru di dalam diri Yesus. Dan Yesus mati di atas tiang salib untuk orang-orang Kristen. Kasih sudah hilang. Tak ada lagi kasih. Jadi kalau mau selamat, percaya Yesus mati di atas tiang salib dengan menebus dosa-dosa Kristen. Jadi jangan pernah lagi kau sebut ajaran kasih ada di Kristen. Tak ada. Semuanya sudah lenyap di atas tiang salib dengan hadiah berupa keselamatan kepada orang Kristen. Jadi hari ini orang Kristen mau merampok, membunuh, memperkosa, halal. Kenapa? Semuanya sudah dikasih oleh Yesus dengan mati mengorbankan dirinya seutuhnya di atas tiang salib. Jadi di Kristen nggak ada lagi perintah-perintah. Makanya Paulus mengatakan apa? Jangan lagi kamu mau tunduk kepada perintah ini, perintah itu, perintah ini, perintah ini. Jangan lagi, sebab Yesus Kristus sudah datang untuk memenangkan kita dari perbuatan, dari pengaruh dosa maut. Coba tunjukkan kepada saya di mana ada di dalam hukum Kristen ini haram, ini halal, ini makruh, ini mubah. Di mana? Gak ada lagi, Bang. Ibrani 6 nomor 1. Oke. Kolose 2, 1 perikop Anda baca. Jangan lagi kau mau diperbudak perintah-perintah, jangan makan ini, jangan makan itu. Jangan lagi. Semuanya halal dalam darah Yesus. Ada lagi. Makanya kalau orang Kristen itu mengajarkan ajaran kasih, saya itu tertawa. Di Kristen itu tak ada kasih. Semuanya telah menciptakan menjadi baru, satu di dalam diri Yesus, dan itu sudah jadi korban di atas tiang salib. Kasih itu sudah sepenuhnya terbayar oleh darah Yesus. Jadi orang Kristen hari ini mau perkosa dirinya sendiri, perkosa apapun, mau makan apapun, apapun, itu sudah halal. Tak ada lagi menyembah Allah, nggak ada lagi, nggak ada lagi. Sudah terkumpul di dalam diri Yesus. Menurut siapa? Menurut Paulus. Makanya Kristen itu agama yang paling enak. Mati masuk surga, dosa diambil alih sama Yesus. Tak ada larangan begini, tak ada larangan begitu, nggak ada di Kristen itu, nggak ada, nggak ada. Jadi Kristen itu adalah ajaran kasihnya sudah dibatalkan semuanya. Makanya saudara-saudara yang lemah akal, yang mau selamat instan dengan doktrin dan dogma, silakan baptis dalam Kristus Yesus. Silakan masuk Kristen. Oh, selamat Anda. Selamat pasti. Tapi itu hanya angan-angan. Karena yang berkata di dalam Efesus itu bukan Yesus, itu perkataan Paulus. Saya Muslim lebih percaya kepada Yesus. Dalam Matius 5 nomor 19 kata Yesus, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada anaknya, istrinya, dan orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Oke, sudah. Saya lebih percaya kepada Yesus dong daripada Paulus. Ya. Silakan. Untuk perkataan silakan. itu, saya bertanya kepada Anda. Untuk perkataan itu ya. Ya. Silakan. Kepada Yesus, kalau itu perkataan Ya. Yesus. Yes. Ketika penglihatan Yohanes di Pulau Patmos. Baik, mantap. Sebentar, Anda diam.
Anda jangan panas dulu. Enggak, saya cuma geli aja, geli. Berada di belakang. Geli aja. Sebentar, Anda diam dulu. Iya, saya silakan. Atau saya taat buat Anda toh. Silakan. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Oke, kita lanjut ya. Lanjut, nanti Anda baca sendiri Wahyu 1 ayat mulai dari 9 ya, penglihatan Yohanes Patmos. Lalu dia berpaling melihat suara yang berbicara kepadaku. Setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian emas, dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggan dari emas, kepalanya rambutnya putih bagaikan bulu yang putih. Berarti ada sosok ya yang menyerupai seorang manusia. Oke, ayat 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya seperti orang yang mati. Dan ayatnya selanjutnya dia berkata begini, di atasku lalu ia, tetapi kakinya sama seperti orang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku dan berkata, jangan takut, akulah yang awal dan yang akhir, yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Perkataan aku adalah yang awal dan yang akhir kita bawa ke Yesaya. Saya bawa satu-satu dalam pengertian ya. Jadi Alkitab menjawab Alkitab. Saya bawa ke Yesaya 44. Yesaya 44 ayat 6, di situ Allah berkata, beginilah firman Tuhan Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam, bahwa akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Dia adalah Tuhan itu sendiri dan Allah. Dia yang mengatakan dirinya. Anda percaya kan? Sekarang saya minta pengakuan. Anda mengakui ini bahwa dia adalah Tuhan sesuai dengan Wahyu. Wahyu yang diterima oleh Yohanes penglihatan. Dan Yesus sendiri berkata dari mulutnya bahwa akulah awal dan akhir. Itu perkataan Allah. Anda tidak percaya bahwa dia Allah Tuhan? Boleh saya? Saya percaya kepada Yesus. Ketika Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang akan datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Saya percaya itu. Bahwa setelah Yesus terangkat, muncul Yesus palsu, mengaku akulah Alfa dan Omega. Kenapa? Kenapa saya percaya itu bukan Yesus? Karena Yesus yang mengatakan akan datang Mesias palsu dan berkata akulah dia, dan dia akan menyesatkan banyak orang. Banyak orang yang disesatkan oleh Yesus palsu itulah yang disebut umat Kristiani. Oke, sampai di sini paham? Jadi yang berkata kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi, Alfa dan Omega, itu bukan Yesus asli. Yesus asli ajarannya dari tahun 30 sampai 33. Lebih daripada itu, di Pulau Patmos, di Antioquia, di Turki, dimanapun itu, di Filipi, di Galatia dan seterusnya, itu bukan Yesus asli. Itu yang palsu, yang dinubuatkan oleh Yesus. Pertanyaan saya kepada saudara, percayakah saudara kepada Yesus ketika Yesus berkata kepada muridnya Bani Israel, wahai muridku Bani Israel, ya paman, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu, dan dia mengaku Mesias dan dia akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, apakah Anda percaya kepada ucapan Yesus ini? Jawab. Anda tahu, penyesat palsu itu yang tidak percaya kepada Bapa maupun Anak. Itu yang pertama. Dia tidak percaya baik Bapa kepada Anak. Itu penyesat palsu. Anda baca di dalam kitab ini, nabi-nabi palsu. Pertanyaan saya loh Bang, pertanyaan saya, Saudara Pendeta Indra, fokus pada pertanyaan saya. Percuma Anda bernarasi kalau tidak sesuai dengan pertanyaan. Pertanyaan saya, percayakah Anda, dengar. Percayakah Anda akan ucapan Yesus yang berkata akan muncul penyesat bernama Yesus dan mengaku Mesias dan menyesatkan banyak orang? Percayakah Anda akan ucapan Yesus itu? Percaya. Nah, tolong tunjukkan mana Yesus palsunya yang menyesatkan banyak orang, dan mana orang banyak itu? Jawab. Anda kan? Hah? Anda. Apa? Itu tanda. Saya. Anda tidak mengakui bahwa baik Bapa maupun Anak. Tunggu. Jangan ke situ. Anda sendiri itu adalah mesin palsu.
Mesias palsunya datang mengaku Yesus. Ada di tengah-tengah kita tidak? Jangan bilang kita, itu untuk Bani Israel. Dengar saudara, dengarkan, tenangkan pikiran. Tenang. Anda mengatakan Anda harus percaya kepada Yesus. Pertanyaan saya, percayakah Anda kepada Yesus ketika Yesus berkata, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu, yang mengaku. Percayakah Anda kepada Mesias, percayakah Anda kepada Yesus yang mengaku waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu mengaku Mesias? Oke. Ingat nih. Ini saya kasih bocoran nih. Dengar. Saya kasih bocoran. Paulus mengaku dengar, saya kasih bocoran supaya tidak melebar. Paulus mengaku, aku menerima Injil bukan dari manusia. Sekarang pertanyaan saya, Yesus datang ke bumi ini sebagai manusia atau sebagai ayam? Jawab. Dia adalah manusia. Manusia. Yang datang kepada Paulus mengajarkan Paulus itu bukan manusia. Dia manusia dan Tuhan. Di mana Yesus mengatakan dia adalah manusia dan Tuhan? Di mana Yesus mengatakan itu? Bentar, kasih Anda. Silakan. Bentar, Yohanes ya. Yohanes. Saya bukan baru cari. Saya bukan baru cari, saya kasih dengan dalil. Saya sudah hafal. Lah itu baru cari dalil. Ya, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa. Sekarang kita dia telah siapa? Akulah dia. Dia siapa? Dia siapa? Dia, sekarang kita telah. Dia siapa? Dia siapa? Ya, justru itu Anda telah ketika dia berkata bahwa Dia siapa? Dia siapa? Anda sebentar, saya bawa di Yesaya. Kenapa larinya ke Yesaya? Loh, Anda Alkitab baru. Sekarang pertanyaan saya, percayakah Anda kalau jangan kau potong cuma nanti baru kau dengar, jangan melebar kemana-mana. Percayakah Anda bahwa Yesus berpesan kepada pengikutnya Bani Israel akan datang Yesus palsu? Ada. Percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Sekarang kau minta saya jawab. Saya jawab. Percaya tidak akan datang setelah Yesus palsu? Ya. Percaya tidak? Kau suruh saya buktikan ya. Nah, kau diam. Bisa. Pertanyaan saya, percaya tidak Anda kalau Yesus itu mengucapkan nubuat akan datang Yesus palsu? Percaya atau tidak? Percaya. Oke, percaya. Yesus palsu ini menurut Yesus akan menyesatkan banyak orang. Percaya atau tidak? Percaya. Nah, sekarang Yesus palsunya datang kepada siapa? Dan orang banyak itu siapa? Jawab. Loh, Yesus palsu ada di antara kita manusia. Sekarang saya memberitahu padamu, ketika Yesus memberikan penglihatan kepada Yohanes di Patmos, ketika Yesus datang dalam bentuk terang, itu penglihatan itu hanya di dalam siapa? Dimensi roh. Bisakah Yesus palsu berada dalam dimensi roh? Aku puas. Di mana melihat kau jadi bulan-bulanan. Tidak kan? Sekarang saya jawab kau. Dia berkata dalam Yohanes, akulah dia. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu bisa mati dalam dosa. Siapa? Dia siapa? Kamu tidak percaya. Lalu dia berkata, dia mengambil merujuk. Kita telah data. Kita lihat di dalam Yesaya 43 ayat 25. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Tadi dia berkata, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Mati dalam dosamu. Di dalam Yesaya dia berkata, akulah dia yang menghapus dosa. Karena dialah yang menghapus dosa itu. Jadi ketika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, maka kamu akan mati dalam dosa. Siapa dia akulah dia? Di dalam ayat pertanyaan saya sederhana padahal. Dia berkata, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Apa yang kau mau membantah ini? Apa yang kau mau membantah? Sekarang begini. Kalau aku sudah dimuliakan baru kamu percaya. Kita baca terus. Kalau anak manusia sudah ditinggikan, kamu percayalah bahwa akulah dia. Karena dia sudah menampakkan diri kepada Yohanes. Dia memberikan penglihatan dan penglihatan itu di dalam dimensi roh. Iblis dan manusia bisa masuk ke dalam dimensi Allah. Bisa enggak? Parah.
Iblis bisa masuk ke dalam dimensi Allah dan manusia Mesias palsu bisa masuk ke dalam dimensi Allah. Tidak bisa. Pertanyaan saya. Itu jawaban Pertanyaan saya dulu. Pertanyaan saya itu otentik, Suma. Karena ini firman Allah. Saya tanya dulu. Waktu dia berkata, Yohanes, aku pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh. Dia dimasukkan dalam dimensi Allah tidak? Pertanyaan saya. Yohanes 4 ayat 24, apa itu roh? Maka ketika dia dikuasai oleh roh, berarti dia dikuasai dalam dimensi roh. Maka itu bisa memperoleh penglihatan. Nah, makanya kalau Anda lihat di bilangan, bilangan 11. Saya kasih Anda dulu, nanti saya kasih ayat supaya Anda pakai ya, Anda ingat dan Anda telah sendiri. Dengarlah firmanku, jika di antara kamu ada seorang nabi aku, Tuhan menyatakan diriku padanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Nah, seluruh umat Tuhan menjadi nabi oleh karena Tuhan memberi rohnya. Kita buka di pewahyuan Yoel. Kita buka. Saya bawa kau di situ. Di Yoel ya. Sebentar, saya baca di Yoel. Ini. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Pertanyaan saya. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Turunan-turunanmu akan mendapat penglihatan. Pertanyaan saya jawab. Kepada siapa Yesus palsu itu datang, dan mana orang-orang banyak yang disesatkan oleh Yesus palsu itu? Banyak yang tidak percaya bahwa dia adalah Tuhan. Dia tidak percaya Bapa maupun Anak. Pertanyaan saya, Yesus palsunya datang kepada siapa? Yesus palsu ada di antara kita kepada manusia. Yesus palsu ada di antara kita, berarti manusia. Yesus palsunya datang kepada siapa? Yesus palsu tidak ada dari surga. Saya tanya samamu, Yesus palsunya datang kepada siapa? Sekarang gini, Yesus itu manusia atau bukan? Pada saat dia datang di tengah Bani Israel, manusia atau bukan? Dia manusia dan Tuhan. Nah, manusia. Sekarang yang datang kepada Paulus, manusia atau bukan? Dia sudah masuk ke dalam kemuliaannya, dia sudah dari roh kepada daging, kepada manusia dan kembali menjadi roh. Itu manusia atau bukan? Dia sudah menjadi kembali kepada hakikatnya. Itu manusia atau bukan? Kutanya dulu. Yang datang sudah kepada menjadi Tuhan. Oh, sudah menjadi Tuhan. Sebagai Tuhan. Oke. Sekarang kamu bacakan saya 2 Yohanes 1 nomor 7. Kamu baca dulu, Coba. Bacalah, kok jadi saya ngajarin kamu. Kau kasih semua lah. Kau kasih dalil, masa kau tidak bisa baca? Ayo coba kau baca. Bang Juma, selamat Natal Bang Juma. Iya, semangatkan dirimu Bang. Yohanes kedua ayat ke berapa? 2 Yohanes apa? 2 Yohanes 1 nomor 7. Kenapa? Halo Abang Juma. Ya, silakan aja. Selamat Natal Bang Juma. Iya, selamat kebohongan Bang. Selamat Hari Mu'alaf sedunia. Ya, makasih Bang Juma. Makasih saudara. Ya, makasih. Ya, selamat Hari Natal ya. Untuk Anda yang merayakan. Tapi bagi kami selamat Hari Mu'alaf. Tidak, jangan, kalau kau sudah memberikan selamat sudah bagus, kasih. Sekarang pertanyaan saya baca dulu 2 Yohanes 1 nomor 7 itu sangat. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat dan antikristus. Paulus mengaku yang datang kepadanya Yesus manusia atau Yesus hantu, roh. Anda terjemahkan dulu baik-baik. Yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Nah, awalnya apa, Suma? Tunggu dulu. Sekarang Paulus mengaku. Kalau dia berkata tidak percaya bahwa dia telah datang sebagai manusia. Diam. Paulus, coba kau baca Galatia 1 nomor 12, silakan. Sebentar, jangan kau berpindah, kita clear di sini. Kalau dia berkata bahwa dia tidak percaya bahwa aku, sebentar, pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang.
sebagai manusia. Berarti awalnya dia adalah Suma adalah Tuhan. Jadi kau mau membangun narasi apapun, saya Bible sendiri yang menjawab. Sekarang kau baca Galatia 1 nomor 12. Dia lompat lagi, saya ikutin dia. Saya terus ikutin apa yang dia mau. Galatia berapa, Suma? Galatia 1 nomor 12. Sorry Bang Handi, ini bau apa? Yang kau mau saya hujan. Ikutin. Oke. Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan dia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya dari pernyataan Yesus Kristus. Sorry Kang. Ya, lanjut mana coba Galatia 1. Nih tadi saya baca sorry, saya mendengarkan ada pimpinan saya datang soalnya. Galatia 1 nomor 12 coba kau bacakan. Ya sudah, pimpinanmu menguatkan kau supaya jangan kau tenggelam dengan saya. Iya, silakan. Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan menerima dari manusia. Tapi dari mana? Pewahyuan. Dari mana? Baca terus. Dari aku menerimanya dari manusia, bukan manusia yang menerima kepadaku, tetapi pernyataan Yesus Kristus. Yesus Kristus itu kalau diimani datang sebagai manusia, bukan sebagai manusia, apa namanya? Antikristus. pada zaman Yesus kan? Jadi kalau dia mendengar pernyataan pewahyuan itu dari siapa yang menulis pewahyuan dari Yesus? Selalu menerasikan bahwa Paulus tidak ada pada saat Yesus. Sekarang 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Paulus menerima Injil dari Yesus yang bukan manusia. Siapa antikristusnya? Oh betul. Siapa antikristusnya? Dia adalah Tuhan kan? Siapa antikristusnya? Oh bentar, dia adalah Tuhan. Apa yang salah dari pernyataan Paulus? Antikristus adalah dia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai. Dengar Suma. Dengar. Oke, sebagai manusia. Sebagai manusia. Paulus mengaku Yesus datang kepadanya bukan sebagai. Dia sudah kembali sebagai manusia. Sekarang dia sudah kembali ke jadi dia berarti sudah jelas. Dengar. Berarti sudah jelas siapakah penyesat itu. Dialah yang datang kepada Paulus. Siapakah penyesat ini? Dia adalah Yesus palsu yang datang kepada Paulus. Mana orang banyak yang disesatkan itu? Kristen. Jangan kau cari yang lain. Hindu tidak, Buddha tidak, Islam tidak, ateis tidak. Hanya satu kelompok besar di atas muka bumi ini yang tidak mengaku Yesus sebagai manusia, tapi Tuhan adalah Kristen. Tadi kau bilang kau percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Tidak, saya percaya kepada Yesus yang adalah Nabi dan Rasul yang datang kepada Bani Israel, yang berkata waspadalah kepada Yesus palsu yang datang setelahku, yang tidak mengaku bahwa dia manusia. Jelas, dan akan menyesatkan banyak orang. Wahyu itu bukan ajaran Yesus asli. Wahyu itu adalah ajaran Yesus palsu. Baca Wahyu 22 nomor 16. Dari mana kau tahu Yesus palsu? Karena Yesus mengatakan akan datang penyesat mengaku Yesus. Sekarang Yesus, sekarang saya tanya samamu. Ini manusia palsu ada roh tidak? Dengar. Menurut saudara, pengakuan Yesus datang untuk yang kedua kalinya nanti di mana? Sudah datang atau belum? Kedatangan kedua Yesus sudah datang atau belum? Belum. Berarti yang datang di Pulau Patmos siapa? Dia menyatakan diri. Itu Yesus. Yesus. Sebentar. Cuma sekarang saya tanya. Kemudian pada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke semua manusia. Maka anakmu laki-laki akan perempuan akan bernubuat dan orang meramu akan mendapat mimpi. Terunamu akan mendapat penglihatan. Penglihatan itu daripada apa? Tuhan. Karena pada saat itu diberikan kepada semua orang. Percuma kamu nyerocos panjang. Jadi pewahyuan itu bisa terjadi.
engkau teriak-teriak. Itu sudah dicurahkan kepada semua. Kalau Yesus itu Tuhan, yang kau sembah adalah iblis. Percuma kamu kerasukan, percuma kau teriak-teriak. Yang kau sembah adalah iblis. Itu sudah terbukti. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran, wa iyyaduuna illa syaitanan marida. Sesungguhnya yang mereka sembah itu adalah iblis yang terkutuk. Al-Quran yang menarasikan itu. Saya penasaran, betulkah Al-Quran saya mengatakan bahwa orang-orang kafir itu menyembah iblis? Saya penasaran, maka saya belajar Bible. Ternyata betul Kristen menyembah iblis. Terbukti dari Bibelnya itu sendiri. Subhanallah. Bang kasih. Tidak. Saya kasih data. Saya selalu pakai data. Makasih. Tapi tidak pakai cowok seperti kau. Pendeta Indra. Izin dulu, Pak. Ini Anda baca Pendeta Martin ini, Pak. Anda baca di 2 Petrus 2. Tetapi kalau Allah tidak menyayangi, kerasukan kali melemparkan mereka ke dalam neraka dan Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Iblis diserahkan, ditaruh oleh Yesus di dalam gua. Hei, Anda tahu tidak? Anda tahu tidak? Siapa yang keluar dari goa gelap lalu kemudian menjadi Tuhan? Anda tahu? Yang mati Tuhan nyoten. Yang Anda tahu nggak? Hei, yang keluar dari kubur. Itu malaikat Jibril sementara kan tadi dibilang bahwa Mesias palsu. Dengar, jangan Anda kemana-mana. Jangan Anda kemana-mana. Jangan Anda kemana-mana. Ketika Anda membawa Petrus, 2 Petrus. Ketika Anda mengetahui di dalam 2 Petrus, tidak punya roh Allah. dengarkan, Bung. Kejang-kejang. Dengar. Kalau iblis, yang iblis itu siapa? Siapa yang iblis? Siapa yang laki Rukia mi gurunda, Rukia mi nyorong begini dede mama ini. Anda bisa identifikasi kepada saya. Jibril itu bagaimana bisa berbicara kepada Muhammad? Coba sekarang kau jelaskan. Jelaskan kepada saya. Pertanyaan itu tidak bagus, pertanyaan tidak benar. Ini saya pakai dalil, saya bukan saya tidak gosip. Al-Quran saya mengatakan wa iyyaduuna illa syaitanan marida. Bagaimana cara Al-Quran saya membuktikan. Masa iblis membuka identitas iblis? dulu. Saudara, Anda tidak akan pernah bisa. Hei, saudara, Anda tidak bisa menjadikan agama Anda benar dengan membawa Al-Quran. Gak bisa. Justru Al-Quran itu yang memberitakan tentang kesalahan agama saudara. Percuma. Selesaikan dulu kasusmu dengan Yesus yang berkata waspada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Itu aja dulu. Saya hanya ingin menolong saudara. Saya hanya ingin menolong saudara keluar dari kungkungan iblis yang selama ini bertengger di dalam agama kalian, gitu loh. Kalau Anda mengatakan itu bukan, dengarkan Bang, dengar. Kalau Anda mengatakan pola agama Anda berdasarkan kepada kepercayaan kepada Yesus, oke. Adakah Nabi Muhammad menerima pernyataan Yesus, wahai Nabi Muhammad, aku adalah Yesus Mesias? Nggak ada kan? Sedangkan polanya jelas. Penyesat itu mengaku Yesus. Yang menerima adalah Nabi Muhammad. Yang memberikan Al-Quran namanya Roh Kudus. Jibril tidak pernah mengaku Yesus. Sedangkan penyesat menurut Yesus mengaku Yesus. Nah, balikkan hal itu kepada agama saudara. Paulus mengaku menerima Yesus. Sedangkan 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia? Kalian kan pergi ke seluruh dunia mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Sabar dulu saudara. Sabar dulu. Saya mau ibadah. Sabar dulu. Saya mau ibadah. Sabar dulu. Sabar. Saya mau ibadah. Jadi Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Kan gitu. Nah, penyesat itu tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Galatia 1 di awal surat Paulus nih, dia mengaku, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus.
Berarti dia mengakui Yesus datang kepadanya bukan dalam rupa manusia. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Paulus mengaku yang datang itu Yesus, dia bukan manusia. Berarti Yesus ini apa? Penyesat. Paulus ini penyesat. Loh, Anda bilang yang tidak mengaku dia datang sebagai Tuhan, berarti dia berasal dari awalnya apa tuh? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Justru kalau dia datang sebagai Galatia manusia, 1. dia datang dari mana? 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai apa? Datang sebagai apa? Yang Yesus datang sebagai manusia. Oke? Nah, sekarang Paulus mengaku menerima Injil bukan dari manusia tetapi dari Yesus. Dengan kata lain, Paulus mengingkari kalau Yesus itu manusia. Udah selesai. Bang. Udah selesai ya. Yang tadi dia udah bilang, selesai. Tidak ada lagi perlu dalam dunia. Datang sebagai apa? Dia datang dari mana? Di dalam Yesus itu datang sebagai manusia. Ayat 3, dengar. Yohanes 6 ayat 3. Yesus datang sebagai manusia. Sebab aku telah turun dari sorga. Berarti dia datang dari mana? Sorga. Baik, selamat Tuhan, itu videonya. Kita sudah simak apa yang dibahas dan dibicarakan oleh apologet Kristen dengan Juma di video tadi. Mereka membahas tentang Yesus Kristus, ya. Dan di kutipan Juma pertama, dia mengutip tentang kalimat Yesus yang menyampaikan bahwa penguasa dunia ini akan datang dan iblis tidak berkuasa terhadap diri Yesus. Itu jelas dalam Tuhan. Tapi Juma memutarbalikkan ayat ini dengan mengatakan bahwa iblis yang menjadi penguasa dunia ini. Ya, itu salah. Yang menjadi penguasa dunia ini adalah Yesus itu sendiri. Bahkan iblis pun tidak berkuasa atas diri Yesus. Itu yang benar. Ya. Apa yang disampaikan oleh Juma di video tadi tidak sesuai. Penafsiran Juma sangat ngawur. Makanya saya bilang di awal bahwa ayat-ayat yang dia kutip mempermalukan dirinya sendiri. Itulah Juma. Dia mengutip ayat Alkitab, menafsirkannya, menjabarkannya, tapi penafsirannya tidak sesuai. Dari sini, secara tidak langsung, ayat Alkitab yang Juma kutip ya, menyatakan kebotolan Juma terhadap Alkitab. Ya, saudara perhatikan ayat-ayat yang dia kutip, bagaimana dia menjabarkannya. Ya, kalau saudara benar-benar teliti, maka saudara bisa mengerti bahwa ternyata penjabaran Juma terhadap Alkitab itu salah. Saya tidak tahu apakah hal ini salah karena dia tidak tahu Alkitab atau sengaja memutarbalikkan fakta kebenaran Alkitab. Tapi itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi yang terpenting adalah saya kasih pemahaman buat saudara bahwa ya, ketika saudara mendengarkan Juma mengutip ayat Alkitab, saudara harus ambil Alkitab dan melihatnya sendiri, memperhatikannya. Karena kadangkala Juma hanya mengambil sepotong-sepotong ayat Alkitab lalu menafsirkannya sesuka hatinya. Ya, kadangkala dia tidak memperhatikan latar belakang ayat itu, dia tidak memperhatikan tujuan daripada ayat itu, siapa penulisnya, kapan ditulis, dan buat apa ditulis ayat itu gitu loh. Itu penting diperhatikan saudara Tuhan. Ketika kita menafsirkan Alkitab, maka ya, berbagai aspek kita harus perhatikan latar belakangnya, tujuannya, siapa penulisnya, tanggal penulisannya, ya, ditulis di mana, untuk siapa, itulah. Itu perlu diperhatikan supaya apa? Supaya kita tidak salah menafsirkan Alkitab. Ya, kenapa Juma salah menafsirkan Alkitab? Pertama, kadangkala dia mengutip sepotong-sepotong ayat Alkitab. Itu sangat fatal sekali. Itu tidak baik, tidak boleh. Ya, kalau perlu kita harus melihat satu perikopnya gitu loh. Satu perikop ini bicara tentang apa? Lalu kita harus melihat latar belakangnya. Ayat ini ditulis karena apa? Latar belakangnya apa? Lalu tujuannya apa? Ya, tanggal penulisannya. Ya, siapa yang menjadi
tokoh di dalam ayat ini, ya, dan lain sebagainya. Maka kalau kita memperhatikan semua itu, ya, kita tidak bakalan salah menafsirkan Alkitab. Ya, kita pasti bisa menafsirkan Alkitab dengan benar. Tapi dengan Juma tidak demikian. Ya, dia sembarang mengutip ayat Alkitab. Dia sembarang, ya, memotong ayat Alkitab lalu menafsirkan sesuka hatinya. Tapi itu terserah dia, itu urusannya dengan Tuhan. Ya, saudara dalam Tuhan, ya, jelas-jelas dalam Alkitab Yesus adalah penguasa dunia ini. Yesus yang berhak atas dunia ini. Yesus adalah pribadi kedua dari Tritunggal, dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus Tuhan. Ya, dia adalah Allah itu sendiri. Jadi dia berkuasa atas dunia ini. Yesus mengatakan bahwa iblis pun tidak berkuasa atas diri Yesus. Sebagai bukti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, jadi itu sangat jelas sebenarnya. Sudah sangat jelas. Ya, cuma memutarbalikkan fakta kebenaran Alkitab. Ya, cuma berusaha membuat pikiran anak-anak Tuhan tidak percaya dengan Alkitab. Tetapi saya percaya, saya dan saudara tidak tertipu dengan penjelasan-penjelasan Juma. Ya, saya percaya bahwa saya dan saudara adalah orang-orang yang teliti dengan Alkitab, yang tidak mudah percaya begitu saja. Tetapi mari kita melihat kebenarannya. Mari kita membuka Alkitab. Mari kita melihat satu perikop ayat itu. Mari kita baca dengan teliti. Ya, pesannya apa? Sekali lagi, pesannya apa? Latar belakangnya apa? Tujuannya apa? Ya, siapa tokoh-tokoh dalam ayat itu? Ya, tanggal penulisannya, siapa yang menulis? Sehingga saudara dalam Tuhan, kita tetap dipimpin Tuhan untuk mengerti dengan benar akan firman Tuhan. Nah, saudaraku dalam Tuhan, ya, di kesempatan ini saya kembali ingatkan kita supaya kita tetap semangat mengerjakan semua pekerjaan kita. Pastinya banyak hal yang diperhadapkan dengan kita hari-hari ini, tetapi apapun itu, mari kita tetap semangat dan mari kita tetap optimis bahwa Tuhan memberkati kita sekalian. Saudara dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan ini. Semoga video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Shalom.